Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Budi Rukadi dari SMK Negeri 1 Bantar. Pada kesempatan ini akan mencoba untuk menerangkan materi di jaringan komputer dan internet pada mata pelajaran informatika kelas 10. Di sini yang pertama yang perlu kita ketahui adalah tentang pengertian dari jaringan. Apa yang dimaksud dengan jaringan? Jaringan adalah di sini hubungan dua buah komputer atau lebih dan diantaranya terjadi interaksi komunikasi. Kita bisa perhatikan di sini gambarnya. Kemudian yang kedua adalah jenis jaringan komputer. Jenis jaringan komputer yang pertama ada yang dinamakan dengan LAN, ya, Local Area Network, ya, di mana jaringan ini sebatas satu area. Kemudian yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network, ya, jaringan yang menghubungkan beberapa gedung. Kemudian ada One Wide Area Network, itu gabungan beberapa jaringan lokal atau beberapa jaringan MAN yang menggunakan media modem. Nah, ini bisa kita lihat tentang LAN gambarnya, ya. Kemudian juga ini MAN gambarnya. Kemudian ini juga WAN, ini gambarnya juga bisa kita lihat. Kemudian standar sistem jaringan itu ada dua. Yang pertama ada yang dinamakan dengan peer-to-peer, yaitu sebuah jaringan yang mempunyai sifat tidak terpusatnya pengaturan pada satu node. Jadi semua node bisa menjadi klien ataupun menjadi server. Jadi hak akses itu diatur oleh masing-masing node. Kemudian yang kedua adalah client server. Nah, ini sebuah jaringan yang bersifat terpusat pada satu node yang mengatur seluruh hak akses anggota jaringan atau kliennya. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita bahas juga atau ketahui juga dalam jaringan adalah komponen pembentuk jaringan. Yang pertama ada yang dinamakan dengan topologi. Kemudian yang kedua adalah hardware, PC. Kemudian ada yang ketiga adalah software. Yang keempatnya adalah media penghubung. Nah, kita coba untuk bahas satu persatu tentang topologi jaringan. Topologi jaringan yang berkembang itu ada beberapa. Pertama ada yang dinamakan dengan topologi bus. Kemudian yang kedua ada topologi star. Kemudian ketiga ada topologi ring. Kemudian yang keempat adalah topologi tree. Kemudian topologi hybrid dan topologi mesh. Nih, topologi bus. Di sini ada beberapa karakteristiknya ya, yang termasuk dalam topologi bus, bahwa topologi bus ini merupakan satu kabel yang kedua ujungnya ditutup, di mana sepanjang kabel terdapat node-node. Umumnya digunakan karena sederhana instalasinya, sinyalnya melewati kabel dalam dua arah dan mungkin tidak di-close. Ini problem terbesar pada saat kabel putus. Ini juga salah satu segmennya kabel putus, maka seluruh jaringan putus. Ini yang ada pada topologi bus, bisa dilihat di gambar berikut ini. Kemudian yang kedua topologi star. Topologi star ini adalah mempunyai karakteristik pertama bahwa setiap node berkomunikasi langsung dengan central node-nya atau trafficnya, data mengalir dari node ke central node dan kembali lagi. Kemudian mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung dengan central node yang tadi. Keunggulan yang lainnya adalah jika satu kabel node terputus, yang lainnya tidak terganggu. Gitu. Kemudian dapat digunakan juga kabel yang low grade, ya, karena hanya mengandalkan satu traffic node, biasanya menggunakan kabel UDP. Ini yang ring, yang karakteristiknya ring ini seperti lingkaran tertutup berisikan node-node. Ya. Ini layoutnya sederhana, tapi problemnya juga sama kayak topologi bus. Ya. Kemudian yang selanjutnya topologi tree, ini merupakan atau topologi pohon. Ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat di gambar bahwa dua topologi bus yang dihubungkan bersama-sama. Ini jadi yang dinamakan dengan topologi tree. Kemudian yang selanjutnya topologi hybrid. Nah, ini juga kita bisa memperhatikannya bahwa di topologi hybrid ini adalah topologi bus kemudian dihubungkan atau
disambungkan dengan topologi star atau bintang. Kemudian yang terakhir topologi mesh. Ini adalah sebenarnya topologi ring hanya ditambahin dengan atau memasang link-link ya di jaringannya atau disambungkan. Nah, ini bisa kita lihat di sini disambungkan dari satu workstation ke workstation yang lain. Nah, itu kemudian selanjutnya adalah tentang hardware PC ya. Adanya komputer sebagai node jaringan, baik itu sebagai client maupun sebagai server. Tidak ada batasan spesifik untuk membentuk jaringan, tapi disesuaikan dengan NOS yang digunakan. Softwarenya itu bisa Windows, kemudian juga Mac ya, OS-nya untuk Linux, Unix dan sebagainya. Kemudian media penghubung dalam jaringan. Media penghubung itu ada kabel, segmen, ada konektor, ada network interface card atau NAND card, kemudian kondensator. Nah, kita bisa lihat di sini kabel. Kabel itu ada 3. Yang pertama ada kabel twisted ya, UTP unslide twisted pair, kemudian STP slide twisted pair. Jadi yang UTP ini unslide yang tidak punya pelindungnya, kabel yang tidak punya pelindungnya sehingga lembek. Kemudian yang kedua ada koaksial, dan yang ketiga adalah fiber optic. Ini adalah kabel segmennya. Nah, ini adalah tentang kabel twisted tadi yang UTP ya. Ini ada beberapa kategorinya. Ini bisa kita lihat di gambar di PowerPoint ini. Kemudian ini pola kabel UTP yang sudah tidak asing lagi, yaitu ada pola straying lurus 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3 dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada pola cross ya. 1 ke 3, 2 ke 6, kemudian 3 ke 1 dan sebagainya. Ini bisa dilihat di gambarnya. Kabel koaksial ini ya gambarnya ya. Ada yang RJ58, RJ8, kemudian juga ada tipe yang lainnya yang bisa dilihat. Kemudian fiber optik di sini ya, yang ini maksimum, kecepatan maksimum, sinar lasernya dan sebagainya bisa dibaca juga di tampilan ini. Kemudian konektor yang sering dipakai atau yang penutup adalah untuk yang UTP itu adalah RJ45. Ya. Kemudian untuk yang koaksial biasanya menggunakan BNC, British Naval Connector. Kemudian NIC ini Network Interface Card ya. Ini ada beberapa merek ya, Ethernet, ada Ethernet, Fastnet, Giganet, WiFi Net, Token dan sebagainya. Kemudian ini Ethernet, gambarnya Ethernet, kemudian Fastnet, kemudian juga Giganet, kemudian ini WiFi yang sudah kita kenal, kemudian token ring ya, kemudian ini hub atau konsentrator, ada hub, ada switch hub, ada repeater ya. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pelajaran tentang jaringan komputer ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.